Kita kembali lagi di Oase Ramadan. Ya, buat Anda yang baru saja bergabung, tema kita kali ini adalah membersihkan jiwa dan harta kita. Tadi segmen 1, segmen 2, Kiai Haji Didin Hafidudin sudah berbagi kepada kita mengenai makna dari zakat itu sendiri. Tidak hanya zakat itu menguntungkan orang yang mendapatkan, tetapi kita yang mengeluarkan zakat pun mendapatkan faedahnya. Ya, kita akan semakin sejahtera, tapi terlepas dari itu, di dalam perasaan kita, dalam batin kita, kita akan merasa semakin bahagia. Betul nggak Pak ya? Insya Allah. Baik, kesempatan berikutnya sudah hadir guru kita juga ini, Kiai Haji Ustadz Abu Sangkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Silakan warahmatullahi Abu Sangkan. wabarakatuh. Makasih Mas David. Sebenarnya saya itu tinggal menurunkan ilmunya sendiri dari Profesor Din Hafidudin. Karena beliau ini adalah guru saya, tafsir Ibnu Abbas. Oh, subhanallah. Jadi masih ada beliau ini. Dan wajahnya dari dulu ya begini terus, nggak berubah-ubah. Awet muda karena banyak tazkiyatun nafs. Karena pengaruhnya pembersihan jiwa itu memang membersihkan wajah Mas itu. Iya. Jadi buat make up sebenarnya. Orang yang kikir itu wajahnya kan mengkerut Pak. Ini kan ditarik. Jadi ion-ion dalam wajah kita itu, makanya ada orang marah, orang yang kikir, orang yang dengki, semua itu akan berpengaruh terhadap hormonal dalam tubuh kita itu. Makanya orang yang jutek itu yang mengkeret hatinya, itu pasti ketarik ini. Orang yang pemarah itu 2-3 hari kita marah, coba bayangkan akan diproduksi hormon adrenalinnya meningkat, asidnya meningkat. Jadi orang yang pemarah itu lama-lama, makanya kenapa enggak boleh 3 hari. Kalau marah itu sekali, besoknya enggak, kayak marah Nabi Daud. Jadi puasa Nabi Daud. Enggak boleh 3 hari berturut-turut. Yang sampai kenceng, itu akan membentuk wajah raut. Jadi wajah atau karakter tubuh, body language, itu akibat apa yang dipikirkan selama berkali-kali. Repetition power. Kekuatan bawah sadar kita akan membentuk wajah kita. Wajah kikir itu nggak usah dibuat-buat, tampak dari wajahnya. Wajah yang lomo, wajah yang gampangan, gampang ngasihan, itu wajahnya agak lebar Pak. Ke Pak Kodrati. Beliau ini orang tua saya, termasuk sahabat dekat saya, teman pengajian dulu di BTN. Beliau ini salah satu direktur utama gitu Pak dulu ya. Dirut beliau ini. Jadi saya itu banyak pengajian di sana waktu itu. Dilanjutkan sekarang dengan Pak Narwo. Jadi alhamdulillah beliau juga datang kemarin. Jadi reunian hari ini. Jadi betul sampai sekarang masih lebar wajahnya Pak Kodrati. Dan dadanya juga lebar. Katanya kalau orang bersih hati itu dadanya yasrah sadrahu. Dadanya itu lapang. Kemudian seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana aku bisa mendapatkan cahaya dalam hatiku?" katanya. Ada tanda, wa ma'alamatuhu, apa tanda-tanda yang terasa dalam diriku. Secara psikologis. Bahwa beliau mengatakan, insaraha wan fasaha. Dadanya itu rasanya lega gitu. Dan makin lebar. Makanya orang yang hatinya lapang, jalannya aja lega Pak. Rada enak kalau jalan tuh. Coba orang yang mekidi, enggak tahu mekidi Indonesianya itu apa, enggak jelas. Gitu aja, pokoknya dipahami aja itu. Jadi ini pengaruhnya luar biasa. Secara psikologis dikatakan bahwa penyakit itu 89% disebabkan psikosomatik. Penyakit hati. Makanya kenapa ada zakat, pembersihan tazkiyatun nas, pembersihan jiwa. Banyak orang tidak paham bahwa orang baik hati itu enak badannya. Ayo kita rasakan, orang yang capek, orang capek, hatinya capek, penat atau mangkel, hati yang metekel ya, mengkel. Mengkel. Duduknya itu capek. Coba kalau Anda tinggal di sini hari ini tidak ikhlas, itu duduknya setengah jam rasanya kayak suwe nih, lama sekali.
Itu pengaruh. Kalau hati kita di sini enak, rasanya ya enak, nggak kerasa tiba-tiba kok maghrib. Malah lupa, bukannya pas isya malah. Jadi hari ini kembali lagi saya akan terangkan bahwa baik hati dan tidak sombong itu melegakan hati dan orangnya sehat, insya Allah. Kemudian saya sering mengatakan kalau cuma tazkiyatun nafs dengan berzikir, ini gampang, kalau zikirnya 10.000 enteng. Subhanallah, 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 enteng. Ngeluarkan 10.000 rupiah sedekah itu uangnya luar biasa itu. Kalau cuma zikir menangis itu gampang. Cukup kita pakai nada minor pun bisa menangis. Itu betul. Otak kita ini kan punya saraf, namanya saraf sidubulbar. Nada minir, dengan misalkan nada la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum, itu sak majlis nangis semua. Kenapa? Nadanya minor. Tapi kalau nadanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, hei la ilaha, gak kira nangis. Kan nadanya di sini minor. Nah ini yang saya katakan, kalau cuman itu gampang. Zikir yang dari hati yang dikeluarkan kaitannya dengan tazkiyatun nafs, yaitu zakat atau infak, itu beratnya sekali. Dan nangis juga Mas. Kalau diminta, kok diminta 10.000, nangis juga akhirnya. Diminta uangnya. Nanti kita lanjut lagi ya Ustadz Abu Sangkan ya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi, jadi jangan kemana-mana. Ustadz Abu Sangkan akan kembali lagi hadir. Tetaplah di Oase Ramadan.